warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat video drama 3 organisasi Taman Siswa, Perindra, dan kami. Perkenalkan, nama saya Meja Garis Larasati, absen 15. Nama saya Nur Aulia Rohma, absen 29. Nama saya Sandra Greta Absen 9. Nama saya Muhammad Ros, absen 22. Nama saya Mas Muslim Sudiabdillah, absen 14. Raden Mas Suryaningrat atau biasa dikenal Ki Hajar Dewantara adalah keturunan ningrat yang memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu. Berbeda dengan pribumi lainnya, setelah pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Di Stovia, ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Cipto Mangunkusumo. Setelah itu, ia menjadi wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Dia juga aktif di organisasi, salah satunya yaitu Budi Utomo. Disitulah ia bertemu Dawes Dekar yang akan menjadi sahabat karib. Saya akan membentuk sebuah partai, jadi kalian harus ikut serta dalam pembuatan partai ini. Apa tujuan dari partai ini? Sulit dong, mengapa Anda ingin membuat partai ini? Jadi tujuan saya untuk membuat partai ini adalah untuk menyetarkan orang-orang Belanda dengan pribumi. Bagus, kalau itu saya setuju. Saya setuju, mari kita bangun partai ini bersama-sama. Ya, terima kasih. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember 1912, Initiative Parties didirikan. Ya sudah, pemerintahan Belanda berusaha untuk mengumpulkan semua masyarakat pribumi, yaitu sumbangan mereka atas kemerdekaan terhadap Prancis. Loh, bisa-bisanya mereka merayakan kemerdekaan atas Prancis dengan mereka di sini. Maka dari itu, mereka sangat tidak tahu diri. Ki Hajar Dewantara menyusun kata-katanya yang berisikan kritikan kepada pemerintah dan dipublikasikan ke media. Setelah beberapa kali penyuntingan, akhirnya tulisan Ki Hajar Dewantara yaitu "Satu untuk semua tetapi semua untuk satu" dan "Jika aku seorang Belanda". Tulisan itu dipublikasikan di Connect to Server. Saudara, tangkap Ki Hajar Dewantara dengan kedua temannya. Siap, Jenderal. Mereka akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1913. Lepaskan aku! Sejak saat itu, Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk meningkatkan pribumi di bidang pendidikan. Ia kembali ke kampung halamannya, namun tidak berjalan mulus. Ia ditangkap dan diasingkan di rumah tahanan di Pekalongan karena ia dituduh telah menghina secara lisan karena menghina pemerintah Netherlands ini. Setelah 3 bulan di penjara di rumah tahanan di Pekalongan, ia dibebaskan. Kemudian ia mengajar di sekolah milik Surjo Pranoto. Permisi, bolehkah saya mengajar di sekolah Anda? Ya, Ki, saya menerima Ki Hajar untuk mengajar di sini. Baik, terima kasih. 3 tahun kemudian, Ya, saya akan mendirikan sekolah kepada siapapun agar mendapatkan ilmu apapun latar belakangnya. Oh, seperti itu. Terima kasih ya. pada tanggal 13 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara meresmikan Taman Siswa Yogyakarta dan sistem pendidikan yang dibuatnya digunakan hingga kini, serta slogannya yaitu Tutwuri Handayani. Setelah kemerdekaan, hari lahirnya Ki Hajar Dewantara digunakan untuk peringatan Hari Pendidikan Indonesia. Dr. Sutomo, saya baru saja mendengar kabar kondisi rakyat banyak yang menderita karenanya. Ya Tamrin, keadaan semakin memburuk. Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus mengambil keputusan untuk rakyat. Setuju dokter, tetapi kita harus terorganisir dan kita butuh warga sebagai penggerak hati rakyat.
aku ingin mendirikan organisasi yang menjadi harapan rakyat. Partai Indonesia Raya Parindra. Nama ini harus menggema di kalangan rakyat. Dengan Parindra kita bisa melibatkan kaum muda dan mereka merupakan semangat bangsa kita. Benar, pemuda adalah kunci perjuangan. Parindra harus menjadi jalan berkontribusi untuk bangsa. Sutomo, Pak Tamrin, kami semua di sini ingin bergabung ke Parindra. Kami ingin memperjuangkan bangsa ini. Senang sekali melihat semangat kalian. Tapi ingat, masih banyak rintangan di luar sana dan banyak resiko. Apakah kalian siap menghadapinya itu? Kami siap, Dokter. Perjuangan ini demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Kami di sini berdiri demi Parindra, memperjuangkan hak rakyat dan memperkuat bangsa. Demi Indonesia kami akan menghadapi apapun. Bagus, Parindra akan memperjuangkan hak rakyat di bidang pendidikan dan ekonomi, dan kalian adalah bagian penting dari perubahan ini. Ya, Parindra mungkin sudah menjadi sejarah, tetapi semangatnya harus tetap ada di diri kita. Merdeka! Saudara-saudara, kita di sini bukan untuk kepada penjajah. Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki harga diri dan kekuatan. Parindra adalah kekuatan itu. Parindra, hidup Indonesia! Hidup perjuangan rakyat! Kita akan memperkuat pendidikan dan ekonomi bangsa sehingga kebebasan milik kita semua. Ini adalah saat kita dengan Parindra kita membawa perubahan bagi rakyat. Bersama Parindra kita menuju masa depan yang merdeka. Merdeka atau mati! Tamrin, perjuangan Parindra belum selesai. Kita baru memulai, tapi perjuangan ini akan terus hidup. Ya dokter, saya berjanji akan meneruskan perjuangan ini. Dan 1936, petisi Sutarjo ditolak oleh Belanda. Kegagalan ini menyulut api di dalam hati Muhammad Husni Tamrin. Ia melihat bahwa persatuan di antara partai-partai politik di Indonesia yang terpecah-pecah, bayang-bayang fasisme membayang dunia dan mengancam demokrasi di tanah air mereka. Kita harus bersatu, perpecahan hanya akan melemahkan kita di hadapan penjajah. Fasisme mengancam, demokrasi terancam. Kita butuh wadah untuk menyatukan suara dan kekuatan kita. Beri kami, perjuangan kita lebih efektif jika bersatu. Persatuan adalah kuncinya. Kita harus menunjukkan kepada Belanda bahwa Indonesia mampu memerintah dirinya sendiri. Satu persatu perwakilan dari berbagai partai politik bergabung. Gerindra, Parindra, Partai Pasundan, Minahasa Bersatu, PSII, dan Partai Katolik Bersatu. Mereka semua merasakan kebutuhan mendesak akan persatuan. Kami dari Gerindra mendukung Indonesia bersama untuk menjadi lebih kuat. Parindra siap dalam pertarungan ini. Partai Parindra dalam Hari ini Pada tanggal 19 Maret 1939, Gabungan Politik Indonesia atau disebut GAPI resmi terbentuk. Tamrin terpilih sebagai pemimpin dibantu oleh Amir Saifuddin dan Abikusto Cokrosuyono. menandai babak baru dalam sejarah. GAPI akan menjadi suara rakyat Indonesia, memperjuangkan kedaulatan, demokrasi, dan mencegah konflik di antara kita. Tujuan kami jelas, pemerintahan demokratis di mana rakyat menentukan nasib mereka sendiri. Kami akan memperjuangkan persatuan nasional berdasarkan prinsip-prinsip rakyat. Mereka menyebarkan pesan ini melalui Kongres Rakyat Indonesia. Indonesia, kami menuntut parlemen, kami menuntut pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Meskipun GAPI akhirnya bubar, warisan perjuangannya tetap abadi. Ide-ide demokrasi dan persatuan yang mereka perjuangkan menjadi fondasi bagi Indonesia yang merdeka. GAPI membuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan dan perjuangan untuk kemerdekaan membutuhkan kerjasama dan persatuan dari semua elemen bangsa. Tanah airku tidak kulupakan,
akan terkenang selama hidupku.